Shalom, masih bersama saya, Tim. Kali ini kita akan membahas mengenai kebangkitan Yesus. Inilah asal-muasal iman Kristen mulai diberitakan sampai pada masa sekarang. Selamat menyimak, Tuhan Yesus memberkati. Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus berarti melegitimasi keaslian kemesiasan atau kealmasihan Yesus, dan memang benar bahwa pesan, Kristus telah bangkit, telah menjadi fokus pesan gereja tentang kerajaan Tuhan. Umat Kristen paling awal terus menantikan kedatangan kembali Yesus dalam kemuliaan, sebagai Kristus dan Raja. Pada waktu itu orang Kristen awal tidak memiliki keraguan akan identitas Yesus yang akan datang untuk menjadi hakim, yang pada akhirnya akan mendirikan kerajaan Tuhan di bumi. Setelah peristiwa di Yerusalem, mereka menyelidiki kitab suci Yahudi, yaitu Tanah Perjanjian Lama, untuk menunjukkan kegenapan dan pembuktian nubuatan kematian dan kebangkitan Sang Mesias. Karena apa yang sudah terjadi telah menggeser pola peristiwa eskatologis mesianik, yang umumnya diharapkan oleh orang Yahudi, yaitu yang hanya bertumpu pada mesianik Israel. Dasar kepercayaan Kristen paling awal mengenai kebangkitan Yesus adalah konfirmasi dari fakta, bahwa Yesus diberitakan sampai sekarang ini. Pada waktu itu ada lebih dari 500 orang yang bersaksi mengenai kebangkitan dan kenaikan Yesus. Ini dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Pemenuhan janji Tuhan dan kedatangan kerajaan Tuhan, merubah pandangan mesianis. Mereka juga menunjukkan silsilah kehidupan Yesus yang dimasukkan ke dalam catatan menyeluruh, untuk menunjukkan bahwa ramalan mesianik Yesus sudah terpenuhi. Ini mendasari kekristenan awal, untuk menjawab pertanyaan, bagaimana prakeberadaan Yesus dimulai? Yang mana itu juga diperlukan untuk melengkapi pasca keberadaannya, Matius 1. Mengapa orang-orang Kristen awal menyembah Yesus tanpa memusingkan mengenai keesaan Allah? Pertama, ancaman teologis terhadap prioritas dari satu Tuhan Echad yang benar, dijawab oleh keberadaan Yesus sebagai Mesias sejati. Semua keturunan Abrahamaik mengetahui bahwa seorang Mesias atau Almasih bertindak sebagai otoritas dalam mewujudkan tujuannya untuk membuahkan hasil, yaitu kekudusan umatnya di hadapan Allah Bapa. Kedua, catatan pengakuan Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah di dalam Markus 14 ayat 61-62. Pada waktu Yesus diadili di hadapan majelis agama Yahudi, ketika ditanya oleh imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, Anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Mari kita teliti pertanyaan dari imam besar itu. Apakah engkau Mesias, Anak dari yang terpuji? Artinya, baik imam maupun seluruh otoritas Yahudi benar-benar faham, yaitu jika seseorang itu adalah Mesias, maka jabatan dari Sang Mesias itu adalah Anak Allah, yang artinya adalah Allah Sang Anak yang tertulis di dalam penglihatan Nabi Daniel mengenai anak manusia, yang dipercayai oleh seluruh keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan pengakuan Yesus inilah yang menyebabkan dia dihukum mati, yaitu karena mengaku sebagai Anak Allah. Ini dikuatkan oleh surat-surat Paulus, yang merupakan tulisan paling awal dalam Perjanjian Baru. Surat-surat Paulus, atau dikenal sebagai Corpus Paulinum, memiliki perbedaan dari Injil, yang terutama adalah kurangnya minat dalam kehidupan keseharian Yesus, tetapi pertanyaan besarnya adalah, apa yang sedang diungkapkan oleh Paulus dan rasul-rasul dalam catatan mereka, mengenai Yesus. Ini adalah salah satu petunjuk utama dalam kekristenan mula-mula mengenai siapakah Yesus. Ada beberapa elemen yang memberikan konfirmasi yang luar biasa tentang ajaran Yesus mengenai asal-usul Yesus. Misalnya, Paulus memberitahu para pembacanya untuk mengikuti teladan ini dalam kehidupan Kristen, yaitu yang ada di dalam contoh Kristus Yesus sebagai berikut. Yang adalah Anak Allah, telah mengosongkan dirinya dari kesetaraannya dengan Allah, malahan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi taat sampai mati, bahkan kematian di kayu salib yang paling hina. Filipi 2 ayat 5-11. Pesan penyangkalan diri dan kepercayaan radikal pada Tuhan, yang diajarkan dan dicontohkan oleh Yesus, menjadi dasar perilaku Kristiani. Sekali lagi, mungkin istilah Putra Allah pada awalnya adalah sebatas mesianik dalam pengertian jasmaniah, yaitu pembebas Israel dari penjajahan, tetapi para murid ingat bahwa Yesus pernah berbicara tentang Allah sebagai Bapanya, dan mengajar mereka juga untuk berdoa, dan percaya kepada Allah sebagai Bapa.
Dalam surat Paulus kita menemukan gagasan bahwa melalui Yesus Kristus, Putra Allah, orang percaya dapat menjadi anak angkat Allah, misalnya Roma 8 ayat 14-17. Perkembangan ini mengasumsikan bahwa asal Yesus memang transenden atau turun dari sorga, dan penjelasan terbaik mengenai Mesias atau Almasih Kristus juga dijelaskan oleh beberapa kesinambungan tradisi mesianik itu sendiri, di dalam Tanah atau Perjanjian Lama. Yesus sendiri dan ajarannya pasti telah memberikan kontribusi bagi generasi Kristen awal tersebut, bahwa gagasan tentang Dia sebagai Mesias yang adalah Allah Anak dan tentang keotentikannya dapat dilacak di awal kekristenan. Inilah keyakinan orang Kristen mula-mula yang telah menyingkirkan keraguan bahwa Yesus adalah Allah, karena Yesus adalah Mesias atau Almasih yang berarti juga Allah Anak, dan peristiwa sejarah ini membimbing kita untuk memahami bagaimana keadaan Allah yang tunggal itu. Trilema Lewis, Lunatic, Liar, or Lord. C.S. Lewis, di dalam argumennya yang terkenal, yang disebut sebagai Trilema Lewis menyampaikan bahwa pilihan yang diperhadapkan kepada Yesus adalah: entah Yesus sedang menipu umat manusia dengan penipuan yang disengaja, atau Dia sendiri terdelusi dan tertipu sendiri. Atau Dia adalah orang gila. Atau Dia adalah benar-benar ilahi. Menurut Lewis, jika Yesus adalah seorang guru moral yang luar biasa, tetapi hanya manusia biasa, maka pilihannya adalah Dia pasti orang gila atau penipu yang terdelusi. Tetapi jika Yesus tidak menipu atau gila, maka itu berarti Yesus adalah benar-benar Allah. Pernyataan Lewis ini menggugah kesadaran kita, berdasarkan bukti-bukti sejarah yang kita miliki, untuk memutuskan salah satu dari pandangan kita tentang Yesus. Apakah Yesus manusia biasa yang berarti Dia penipu atau orang gila, ataukah Yesus benar-benar Allah? Jadi tidak mungkin jika secara rasional kita berkata bahwa Yesus adalah manusia waras yang jujur yang mengajar dan melakukan keajaiban dan moral yang tinggi tetapi bukan Allah. Sebab orang gila mana, atau penipu mana yang mau mengakui dirinya Allah dan kemudian dihukum mati karena pengakuannya itu? Topik ini akan berlanjut pada topik berikutnya, mengenai penyesatan-penyesatan awal yang terjadi di dalam kekristenan, yang mana ini akan menjelaskan kepada kita bahwa gugatan terhadap iman Kristen yang ada sekarang ini hanyalah pemulangan ketidakpercayaan, yang sebetulnya sudah diselesaikan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mari tetap ikuti paparan-paparan sejarah ini, ajarkan, teruskan dan sampaikanlah kepada generasi ini, supaya generasi ini tidak mudah tertipu oleh pemalsuan sejarah Yesus oleh dorongan sang penipu, yaitu Satan. Jangan lupa, subscribe, like, komentari dan copy-paste serta bagikan kemana saja, karena video ini tidak diperuntukkan untuk monetisasi, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.